Annyeonghaseyo, dengan Tion dari Hyundai Sawah Besar. Ya, apa kabar teman-teman? Hari ini hari Jumat berkah. Kita baru kelar test drive Ioniq 5 Signature Long Range ke Tangerang ya. Nah, terus tadi selama perjalanan saya ngerasa kalau misalkan rem di mobil Ioniq 5 ini agak endut-endutan ya. Nah, ternyata setelah saya cek, regeneratif brakingnya level 0, alias ini tuh nggak ada engine brake. Supaya berkendaranya lebih smooth, kita bisa akali dengan cara kita aktifkan engine brake-nya. Engine brake kalau di Ioniq 5 kita sebutnya adalah regenerative braking. Jadi regenerative braking itu adalah daya putar motor listriknya diputar balik untuk memberikan resistensi, alias mengurangi kecepatan untuk mobil Ioniq 5-nya. Nah, untuk menyeting regenerative braking, caranya seperti apa? Gini ya. Oke. Di Ioniq 5 ada pedal shift ya. Pedal shift yang sebelah kiri ini untuk mengaktifkan regenerative braking. Nah, kalau yang di sebelah kanan ini untuk mengurangi. Nah, cara untuk mengaktifkannya, kita harus dalam kondisi drive, alias dalam kondisi posisi gearnya itu D ya. Yang regen brakingnya level 3 itu artinya apa? Jadi kita sambil macet-macetan, regen brakingnya sekalian juga untuk memberikan daya tambahan ke baterai, sekaligus juga memberikan rasa berkendara yang lebih smooth. Kenapa? Karena remnya itu nggak endut-endutan. Jadi remnya itu dia dibantu oleh engine brake, rasanya jadi lebih smooth ya guys. Nah, makanya kalau misalkan yang test drive Ioniq 5 terus ngerasa di baris kedua agak mual, nah itu karena remnya itu endut-endutan guys. Jadi remnya terlalu pakem, jadi kita tuh badannya terkocak-kocak gitu, terkoclak-koclak atau apa namanya. Seperti itu. Nah, cara mengaktifkannya adalah kita tinggal tarik ini pedal shift yang ini. Jadi kalau kita tarik ini sampai 3, artinya regenerative brakingnya level paling tinggi. Artinya daya pengeremannya makin kuat dan tenaga yang masuk ke baterai pengecasannya di sini itu makin tinggi. Nah, kalau kita pakai level yang paling rendah, daya pengeremannya juga paling ringan. Nah, daya yang dihasilkan di sini pengecasannya juga lebih kecil ya guys. Nah, ini kita lagi jalan. Nah, untuk mengaktifkan regenerative brakingnya, kita tinggal tekan pedal shift-nya sekali. Tuh, ini berubah ke iPedal ya. Nah, iPedal itu apa? iPedal itu adalah rem yang menggunakan daya dari motor listrik untuk membantu pengereman. Jadi daya putar baliknya dipakai untuk membantu mengurangi kecepatan mobil. Nah, gitu ya. Nah, kalau kondisi full stop ya kita pakai rem biasa ya, karena ini yang tetap lebih pakem. Nah, ini kita mau jalan tinggal gas aja. Kalau kita mau jalan ataupun ngerem, kita hanya cukup satu pedal. Kita pakai satu pedal, yaitu pedal yang ini ya. Nih. Ya, sorry aku nunjuk pakai kaki karena kan nggak bisa pakai tangan. Nah, kita mau mengurangi kecepatan, kita tinggal pelan-pelan lepaskan kaki dari pedal gas. Nah, kecepatannya nanti akan berkurang tuh ya, berkurang ya. Dan di speedometernya tuh, speedometer berkurang guys kecepatannya. Itu kan 30. Ini kalau aku lepas kaki dari pedal gas, kecepatannya berkurang nih tuh. Nah, ini kondisi depan, terus aku tinggal lepas pedal gasnya. Nah, bisa ngerem tuh. Nah, kalau misalkan mau full stop tetap harus tambah dengan rem mekanik.
Jadi kita nggak mengandalkan hanya regeneratif brakingnya atau iPedal gitu. Ini lebih smooth sebenarnya guys. Soalnya tadi aku coba pakai regeneratif brakingnya itu dinolkan alias bener-bener loss. Nah, remnya itu jadi terlalu pakem guys. Akibatnya kita jadi kayak endut-endutan gitu. Nah, endut-endutan itu maksudnya ya remnya terlalu pakem, jadi penumpang di belakang merasa tergojlak-gojlak gitu. Jadinya mungkin bisa jadi agak mual gitu. Nah, ternyata setelah aku pakaiin pedal shift regeneratif braking level 3 atau sekalian pakai iPedal yang level 4, ini jadi lebih smooth. Tuh, berhentinya tuh nggak langsung drag gitu, tapi bertahap. Nah, penumpang belakang artinya nggak akan merasa terkoclak-koclak ya. Ini mencegah juga supaya nggak ada perasaan mabok kendaraan. Lebih menghemat kampas rem juga ya. Jadi kampas remnya itu jadi lebih awet ya guys. Cuma tetap harus ini ya, harus ditambahkan kalau misalkan kita butuh full stop, tetap harus pakai rem mekanik ya. Jangan mengandalkan iPedal, karena iPedal ini kita menghentikan mobil tapi bertahap. Jadi nggak langsung berhenti full stop. Jadi kalau misalkan udah terbiasa nginjek remnya dengan cara yang lebih halus, seharusnya sih nggak menjadi kendala ya gitu. Cuma beberapa mungkin kalau injek remnya terlalu pakem, akibatnya kita jadi merasa terguncang-guncang. Nah, terguncang-guncang itu mengakibatkan ya kita mabok perjalanan ya gitu. Kalau menurut aku sih ya regeneratif brakingnya diaktifkan aja, karena ini nggak merugikan, malah menguntungkan ya guys. Menguntungkan dari segi energinya juga bertambah, walaupun sebenarnya nggak signifikan banget, tapi istilahnya nggak ada energi loss yang terlalu banyak. Karena kan ketika kita menggunakan regeneratif braking level 3, pas kita lepas pedal gas, artinya mobil akan berhenti pelan-pelan sambil dia ngecas. Nah nih, ini kita lepas ya pedal gasnya ya. Kita lepas pedal gas, mobil akan berhenti sambil dia ngecas. Nih, tuh kan energinya bertambah. Oke. Ya. Kita tekan 1. Tuh levelnya berubah ya. 2. Nah. 3. 4. Nah, ini udah iPedal. Kelihatan kan? iPedal. Nah, kalau kita sudah pakai iPedal ya udah. Kita hanya menggunakan satu pedal untuk gas dan rem. Tapi tetap ya, untuk full stop harus ditambahkan dengan rem mekanik. Ini rem mekanik. Kalau misalkan mau jalan tinggal gas. Nah, terus kalau misalkan mau berhenti pelan-pelan, angkat kaki dari pedal gas pelan-pelan. Tuh, mobilnya pelan-pelan juga akan berhenti. Ya. Kalau misalkan mau benar-benar full stop, nah ini tuh tambahin rem mekanik gitu guys. Oke, sama dicoba ya guys. Drive safely. Kalau misalkan suka dengan konten Tion, boleh bantu subscribe-nya, kasih komen-komen apapun boleh. Yang butuh mobil Ioniq 5, promo bulan ini tetap ya masih ada program subsidi PPN, tapi hanya berlaku sampai bulan Desember, jadi jangan sampai ketinggalan. Karena nanti kalau misalkan promonya sudah habis, teman-teman baru mulai nyari unitnya gitu ya, takutnya nggak kekejar. Soalnya kan Desember itu adalah bulan transisi tahun ya. Unitnya pertama bisa habis, nggak bisa pilih warna, terus di samsatnya juga rame,
ntar proses STNK-nya jadi lama juga. Sementara teman-teman butuh STNK-nya cepat gitu kan. Ya, ini kondisi jalanan lagi macet, kita enak banget sih kalau misalkan pakai ini ya, high pedal. Jadi gas rem cukup pakai satu pedal aja guys. Ya, sekian dulu ya guys. Kan saya